Pertama, apa pelajaran yang bisa kita ambil malam ini? Begini cara membalas kebaikan orang tua. Hari ibu dikasih bunga setangkai 1 hari, habis itu dicaci maki 359 hari. Hari ayah diberikan dia kasih jaket, baju jas 1 hari, habis itu dilarikan duitnya sampai beratus juta. Bukan begitu cara memuliakan orang tua. Bagaimana cara memuliakan orang tua? Malam ini kita diajarkan oleh Tuan Haji Harun Kecik Lemik cara memuliakan orang tua. Bangunkan masjid, mengalir pahala ke makamnya sampai hari kiamat. Siap membalas kebaikan orang tua dengan membangunkan masjid? Mana duit? Yang penting ada nih, innamal a'malu binniyat. Segala amal dengan niat. Yang punya kebun sawit, tanam sawitnya. Yang punya kebun korma, terus urus kormanya. Kok tiba usah ingat korma? Ini pun korma. Yang punya perahu mencari ikan, teruskan. Niatnya mencari rezeki, bukan mau menumpuk harta, tapi niat sebelum mati saya harus bangun masjid untuk membalas almarhum ayah dan almarhumah ibu. Siap? Malam ini alaman Masjid Kecik Lemik, Banda Aceh, kita niat bersama-sama sebelum mati kita akan membangun masjid untuk mengenang orang tua kita. Amin. Andai disampaikan Allah niatnya, alhamdulillah. Andai tidak disampaikan Allah, ya apa boleh buat? Paling tidak kita sudah berniat baik. Maka jangan sampai tidak berusaha. Umat Islam harus jadi kaya raya. Betul? Gimana mau membangun rumah Allah Ta'ala, rumah sendiri orang marit? Apa kerjamu? Kontraktor. Apa itu? Kontrak tak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan yang hadir malam ini yang kontrak selesai ini dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Ya Rasulullah, ya ummi matat, makku meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai untuk orang tua yang sudah meninggal ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahmu sampai untuk makmu, untuk ayahmu yang sudah meninggal dunia. Ayo sadaqatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqiyul ma, memberikan air minum. Allah nyuruh kasih air minum sedekah. Tiba-tiba Haji Harun bukan ngasih air minum, bangun masjid. Tak ada hadis nyuruh bangunlah masjid untuk orang tuamu, gak ada. Yang ada cuma ngasih air minum. Jadi kalau gitu bangun masjid untuk orang tua ini bid'ah. Sedangkan air minum saja yang murah, yang sedikit pahalanya mengalir, apalagi membangunkan masjid. Begitu cara pengambilan hukumnya. Jangan tekstual, jangan dipahami betul-betul seperti itu. Sedangkan air minum segelas menghilangkan dahaga. Orang yang haus menjadi lapang tenggorokannya, lapang kubur ayah, lapang kubur emak kita. Apalagi membangunkan masjid megah, mewah, cantik. 5 kali orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, maka mengalirlah pahala ke makam orang tua Tuan Haji Harun. Orang tua kita. Untuk orang tua kita bagaimana? Yang sanggup bangun masjid, bangun masjid. Yang tak sanggup bangun masjid, itu tanah berapa? Pembebasan tanah 1 meter 500.000, bebaskan. Wakafkan tanah. Tak sanggup wakafkan tanah, wakafkan batu bata. Tak sanggup batu bata, batu kerikil. Batu kerikil tak sanggup, pasir kecil. Pasir tak sanggup, mati aja dah. Apalagi yang mau kita tolong untuk orang tua kita. Melepuh kulitnya kena matahari demi untuk menyekolahkan kita, mengasih makan kita, mengandung kita 9 bulan 10 hari. Di Banda Aceh ngandung masih 9 bulan 10 hari.
Di tempat lain 4 bulan aja. Meregang nyawa dia melahirkan kita. Apa yang bisa kita balas? Anak-anak muda milenial, kalian mau balas apa terhadap ayah dan ibu yang sudah membesarkan, tetes peluh keringat air mata, bersimbah darah, meregang nyawa? Maka salah satu cara membalasnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada orang tua, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau masih hidup orang tuamu, pulang dari sini, belikan makanan paling dia suka, belikan pakaian, cium tangannya, peluk dia. Siap? Besok pagi ya, malam ini dia udah tidur. Besok pagi bawakan makanan kesukaan dia. Yang sudah meninggal dunia, besok pagi ziarah, bacakan salam ke kuburnya. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqimin wal mustakhirin nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau enggak hafal, yang pendek aja. Assalamualaikum ya ahla kubur. Bacakan Fatihah sekali, Qul huwallahu 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Doakan untuk dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yanqqa thawbul abyadu minan nas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa qini fitnatil qabri wa adzabil nar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakkan aja dulu. Pakai bahasa Indonesia. Lapangkan kubur makam ayah dan emak kami ya Allah. Terangkan kuburnya ya Allah. Jauhkan dia dari azab kubur ya Allah. Jauhkan dia dari huru hara hari kiamat ya Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma bayani saghira. Idza matal insan, kalau manusia mati, amalnya putus. Abdul Somad kalau mati, amal Abdul Somad putus. Betul? Abdul Somad hari ini ceramah, besok subuh ceramah, besok malam ceramah, besok pagi hari Ahad ceramah. Berapa kali saya ceramah sekali datang ini? Malam ini, besok pagi, besok malam, pagi Ahad, 4 kali ceramah. Mati, habis. Tiba-tiba Abdul Somad sudah mati ceramah. Hadiri tabligh akbar, penceramah almarhum Abdul Somad. Putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia yang tak putus? Shadaqatun jariyah, sedekah yang tetap mengalir. Mana sedekah yang tetap mengalir? Nih, sedekah masjid wakaf tetap mengalir. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ceramah ini diamalkan masyarakat Banda Aceh, mengalir ke makam Abdul Somad. Yang ketiga, waladun salihun, anak yang soleh. Tuan kecil lemik sudah dapat 2 yang saya tahu. Yang pertama, sedekah jariyah, anaknya mengalir. Yang kedua, anak cucunya yang soleh ikut membangun masjid, mendoakan. Ilmunya saya tak tahu, tapi saya yakin dan percaya karena ilmunya yang baiklah, maka anak cucunya menjadi orang baik-baik. Belum? Coba kalau ilmu dukun santet. Na'udzubillah. Makanya yang ada ilmu-ilmu jahat, ilmu copet, ilmu garong, tinggalkan itu semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya sebagai tamu dimuliakan luar biasa malam ini. Tadi dipersilakan datang ke rumah Tuan Haji Harun. Waduh, meja makan itu saking penuhnya, bingung saya apa mau saya makan. Semuanya ada. Bingung saya pilih udang aja. Yang lain enggak. Jangan takut makan udang karena tidak ada kolesterol di meja makan. Yang ada di rumah sakit. Makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Begitu sampai di halaman masjid kecil Lumi, masjid KL, terus terang melihat jamaah ribuan, langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya takut hilang emas. Pemasangan rencong kepada Ustadz Abdul Somad.
Seumur-umur saya ceramah baru kali ini gini kan. Enggak kalian ambil foto. Masya Allah, tabarakallah. Ini batu Aceh. Bukan main-main nih. Tekbir. Manfaatnya dua. Kedua, pertama perhiasan. Kedua, kalau ada yang membuli-buli, oh. Saudara yang tersangkut pula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalau mau melihat iman orang bukan sekedar jubahnya. Kalau mau melihat iman orang bukan sekedar berapa kali dia ke Makkah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu. Pandanglah bagaimana dia memuliakan tamu-tamunya. Abdul Somad sebetulnya tidak lagi sebagai tamu di Nangro Aceh Darussalam. 41 titik dari mulai Pulau Sabang, Semelu sampai ke perbatasan Sumatera Utara, sampai entah kemana-mana, lupa nama-namanya. Dari mulai yang airnya panas di tepi pantai sampai dibawa saya ke gunung yang mandi macam mandi air es. Sudah dibawa saya ke semua tempat. Siapa yang membawa saya keliling Nangro Aceh Darussalam ini? Haji Fadil Rahmi yang hari ini kebanggaan kita, DPD Nangro Aceh Darussalam. Tapi terus terang, selama beliau jadi anggota DPD, baru sekali inilah saya cakap. Bukan beliau tidak mau membawa saya ke Aceh, jadwal saya penuh. Setiap kali dia ngajak, kapan kita bisa? Penuh, brother. Kapan kita bisa ke Aceh? Penuh, guys. Akhirnya beliau kena fitnah. Kacang lupa kulitnya. Ini bukan cerita masalah kacang kulit kacang. Ini masalah jadwal kita penuh. Malam ini semua fitnah itu hilang. Akhirnya kami pun datang. Cuman yang membanggakan hati saya, Tengku Fadil Rahmi tak berubah sedikit pun, masih seperti yang dulu. Masya Allah. Dulu bayangan saya setelah jadi anggota DPD dia sombong, hidungnya naik ke atas, datang pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai topi main golf, pakai helm, pakai jaket Grab. Ternyata masih seperti waktu kami keliling dulu. Pakai peci, pakai baju koko, pakai kain sarung, tetap pakai celana di dalam. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata begitulah persahabatan. Bersahabat kami di dunia ini, bersahabat kami di Banda Aceh. Doakan supaya bersahabat juga kami dalam surga Jannatul Firdaus. Nah, di mana kami bertemu lagi setelah 9 bulan tak berjumpa? Dicatat oleh catatan malaikat di Masjid Kecil Lemi Banda Aceh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kami tidak sanggup menghadiahkan masjid untuk ayah emak kami yang sudah meninggal. Bacakan Quran. Apa kata Imam Nawawi menurut mazhab Syafi'i? Wa in khatimul Quran. Kalau kau bacakan Quran sekhatam 30 juz, hadiahkan pahalanya kepada almarhum. Fahuwa hasanun, the best. Mantap. Bacakan Quran 30 juz. Gak sanggup 30 juz Quran. Likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Bacakan surat ya Yasin. Tidak sanggup baca Yasin, Ummul Quran untuk ayah, untuk emak. Al-Fatihah, itulah yang paling pendek. Al-Fatihah pun tak sanggup juga. Ingat, Banda Aceh kota di tepi laut. Kalau kau tak sanggup membacakan Al-Fatihah untuk ayahmu, untuk emakmu, pergilah kau ke tepi laut, terjun aja kau ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada duit, gajian, belikan beras 10 kilo, belikan minyak 1 kilo, belikan gula 1 kilo, belikan sarden 10 botol, belikan susu 10 saset, belikan kopi, belikan gula, bungkus. Anta
antar ke rumah fakir miskin, antar ke rumah anak yatim, niatkan untuk almarhum ayah, niatkan untuk almarhum ibu. Besok hari Sabtu bawa anak, bawa menantu pergi ke panti asuhan. Siap? Besok saya tanya sekali lagi, besok hari Sabtu, hari Ahad, siapkah membawa nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan? Awas yang bilang siap. Bawa ke sana, tanya, Bapak Ketua Panti, kami mau mengamalkan ceramah Ustaz Somad, kami tak sanggup bangun masjid, kami tak sanggup bangun baca Quran, kami tak sanggup membangun musola, kami tak sanggup wakaf tanah, kami mau sedekah nasi bungkus ke panti jompo dan panti asuhan. Berapa anak yatim di sini? Ada sekitar 200 keluarga. Kami mau kasih makan siang semuanya. Enggak, 2 bungkus saja. Bapak 2 bungkus, ibu 2 bungkus, adik-adik 2 bungkus, bapak polisi agak banyak sedikit 10 bungkus. Maka insya Allah pahalanya sampai. Amin. Bangun masjid sampai, sedekah air minum sampai, sedekah nasi bungkus sampai, sedekah duit sampai, baca Quran sampai. Maka beruntung bertuah yang hadir malam ini, bukan sekedar ceramah tabligh akbar, tapi setiap melihat masjid ini teringatlah dia, ini sudah dilakukan Haji Harun dan anak keluarganya. Apa yang kita lakukan untuk ayah dan ibu kita? Memang tak tertulis di dinding, tidak ada ditulis ini kami lakukan untuk ayah kami. Apa yang kau lakukan untuk ayah emakmu? Tak ada. Tapi ini adalah saksi, ini berjanji kepada kita semua. Malam ini kita dimuliakan, padahal persiapannya hanya beberapa hari saja. Disiapkan pentas, dibentangkan karpet tebal, dibuatkan baleho. Masya Allah. Qori yang undang, qori juara internasional hadir bersama kita, Al-Mukarram Haji Darwin Hasibuan, qori internasional. Ditulis qori internasional. Cuman pas giliran Ustadz, tak ada Ustadz internasional. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz ini gila-gila pujian aja. Nah, saudara yang dimuliakan Allah.